Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Bapak Ibu guru semuanya. Saya Mahmudi, guru mata pelajaran matematika di SMP IT Nurul Islah Banda Aceh. Berikut adalah praktik baik tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan bersama peserta didik saya di SMP IT Nurul Islah. Adapun praktik baiknya adalah pembelajaran berdiferensiasi 3GB pada skala, yaitu sebuah pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan 3 gaya belajar peserta didik, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Sebagai guru, kita menyadari bahwa peserta didik yang hadir ke sekolah berasal dari latar belakang dan karakteristik yang beragam. Begitu juga dengan metode dan strategi yang digunakan guru belum mengakomodir kebutuhan setiap peserta didik dengan baik. Melalui kurikulum Merdeka, saya berupaya melakukan inovasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik guna memenuhi kebutuhan belajar mereka. Salah satunya adalah gaya belajar mereka. Langkah awal yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling untuk memetakan gaya belajar peserta didik di kelas melalui asesmen diagnostik non-kognitif. Berdasarkan hasilnya, peserta didik dengan gaya visual 44%, auditori 30%, dan kinestetik 26%. Warahmatullahi wabarakatuh. Di awal kegiatan pembelajaran, saya terlebih dahulu menciptakan suasana belajar yang penuh semangat, ceria, dan menyenangkan dengan melakukan ice breaking. Semangat! Gajah! Hari ini kita hanya mempelajari tentang skala. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak Pak bisa memahami konsep daripada skala sendiri. Dengan konsep tersebut kita nanti bisa menentukan unsur yang lain yang diketahuinya, misalnya jarak pada petanya apa ataupun jarak yang sebenarnya. Dan juga kita bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, kita dalam pembuatan rumah, itu kan kita menggunakan denah rumah. Tadi udah diamati videonya. Kira-kira menurut Hora, pernah nggak Hora melihat tulisan skalanya? Pernah di peta sama Di peta dan di pamflet rumah. nah, kira-kira tulisannya seperti apa yang masih Hora ingat? Nanti ada tulisan skala, bisa ada ketiga, bisa ada angkanya. Iya, berarti itu adalah merupakan skalanya. Oke, itu bukan untuk Hora dulu. Selanjutnya Bapak tanya ke Hani. Hani, kira-kira penting nggak kita mempelajari skala? Penting, Alasan pentingnya kenapa? karena dapat memudahkan dalam pembuatan peta dengan ukuran yang lebih kecil. Oke, tepat kali jawabannya. Beri aplaus untuk Hani. Kelompok dengan gaya belajar anak-anak Bapak ada visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Oke, nama kelompoknya udah Bapak bagi. Oke, silahkan anak Bapak bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Dalam proses pembelajaran, saya memfasilitasi setiap kelompok dengan memberi ragam sumber belajar sesuai dengan gaya belajar setiap kelompok. Kelompok visual, mereka menggali informasi melalui sumber belajar dengan membaca buku cetak dan bahan ajar. Kelompok auditori, mereka menggali informasi melalui menonton video pembelajaran di YouTube. Sedangkan kelompok kinestetik, saya fasilitasi dengan kegiatan yang memungkinkan peserta didik bergerak. Ini kan yang ditanyakan kan jarak pada peta. Berarti kita menggunakan rumusnya kalau skala jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Skala yang sudah diketahui dengan 1 banding 1 juta kilometer, kita ubah ke satuannya sentimeter. Ini ditanda situ berapa? Setelah mendapatkan informasi tentang konsep awal skala, setiap kelompok saya arahkan menuangkan informasi tersebut dan berkolaborasi dalam membuat sebuah karya ataupun
produk. Kelompok visual, mereka menuangkan dalam bentuk presentasi materi skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar atau peta dengan jarak sebenarnya. Contoh soal. Kelompok auditori, mereka menuangkan dalam bentuk karya berupa lagu tentang skala. Adalah suatu perbandingan jarak peta dan sebenarnya. Lalu apa itu fungsinya? Bagaimana cara mengetahuinya? Itu ada caranya, pakai segitiga ajaib, membacanya JPJSS. Jadi ini segitiga ajaibnya, ada JP yaitu jarak peta, S skala, dan JS jarak sebenarnya. Kalau ditanya jarak peta, berarti skala dikali jarak sebenarnya. Sedangkan kelompok kinestetik, mereka menuangkan dalam bentuk produk berupa miniatur ruangan kelas. Panjang aslinya 9 meter, lebar aslinya 8 meter, dan dirubah menjadi panjangnya 18 cm, lebarnya 16 cm, dan menggunakan skala 1:5. Baik, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang di samping ini skalanya dia diketahui 1:5.600. Artinya 1 cm ini dia mewakili 5.600 cm jarak sebenarnya. Itulah yang disebut. Untuk mengetahui perkembangan peserta didik setelah pembelajaran, saya melakukan asesmen kognitif menggunakan aplikasi Quizzes dengan mode kertas. Apa manfaat yang kakak peroleh pembelajaran kita hari ini? Saya mengetahui bahwasanya dengan skala kita bisa membuat denah rumah ataupun peta dalam bentuk yang lebih kecil. Pembelajaran yang paling menarik hari ini adalah metode pembelajaran yang Pak Mudi kasih untuk kami masing-masing. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Dan juga di akhir pembelajaran, Pak Mudi memberikan tes aplikasi Quizzes untuk kami dan membuat kami senang. Oke, semua demikian pembelajaran kita hari ini. Apapun gaya yang anak bapak miliki, baik secara visual, kinestetik, dan auditori, itu tidak menghambat anak bapak untuk belajar. Ya, bagaimanapun metodenya, bagaimanapun caranya, tetap anak bapak semangat untuk belajar. Insyaallah untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan lanjutkan materi kita tentang perbandingan, yaitu tentang laju perubahan. Oke, baik. Setelah ini, marilah sama-sama kita berdoa dengan doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bapak kiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek baik yang telah saya lakukan. Semoga menjadi karya yang bermanfaat dan menginspirasi guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dengan memenuhi kebutuhan setiap individu peserta didik. Terima kasih, salam sukses untuk semuanya.